Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam, amma ba'd. Faya ikhwanan fid din, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Melalui kudrat dan iradatnya, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, keputusan Allah yang ditakdirkan kepada kita dalam kesempatan ini, kita bisa bermuwajahah, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu sholat subuh, dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa melanjutkan masih salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Ini salah satu bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya syukur itu kita bisa melaksanakan perintah Allah dan bisa menjauhi larangan-larangannya. Itu bentuk syukur kita. Kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang belum sempat melangkahkan kakinya ke masjid kita ini untuk melaksanakan ibadah yang mahdhah atau yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik sehingga meringankan kakinya untuk melangkahkan kakinya ke masjid kita ini, sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang uzur karena sakit atau bepergian, mudah-mudahan yang sakit oleh Allah segera diangkat penyakitnya. Siapapun yang sakit, kita doakan. Ketua DKM kita Bapak Haji Cecep Saifuddin bin Bapak Haji Junaidi lagi diuji oleh Allah berupa penyakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Kemudian jemaah-jemaah yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu yang masih diberi ujian oleh Allah berupa penyakit,
baik yang ada di lingkungan perumahan Taman Aster atau dimanapun berada, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah dan segera Allah angkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah 1 kali untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa hilbatil kiram syifa'an lahu wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan materi yang tertunda, perlu saya evaluasi diri sendiri dan termasuk kita semuanya tentang prakteknya berjamaah. Teori mah sebetulnya sudah pada tahu, tapi begitu praktek pelaksanaan sholat berjamaah, ada yang benar, ada yang tidak, ada yang sesuai dengan tuntunan, ada yang tidak. Bukan melihat orang yang lain, karena itu yang terjadi, dan kita berusaha dan terus berusaha supaya ibadah kita benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku di waktu aku sholat. Harus seperti sholat itu, harus seperti itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku lagi sholat. Bagaimana sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebetulnya ini materi sudah berulang-ulang kali, bahkan saya buka karena jarang ikut pengajian di YouTube Ustadz Zulfikar, yang percis itu hadisnya juga sudah disampaikan, itu sebetulnya materi itu. Tapi saya ulang, berjamaah itu sudah tidak asing lagi, bahwa pahalanya itu adalah 27 darajah, sedangkan sholat dewekan atau sendirian, atau yang disebut bahasa Arab namun farid, hanya satu darajah. Satu darajah itu juga kalau benar membaca Ummul Qur'annya atau suratul Fatihah. Belum lagi ditambah kesalahan-kesalahan yang lainnya. Mungkin saja bacaan yang lainnya kurang tepat, atau mungkin saja tidak ada tumakninah di ruku dan sujudnya, karena sebagian besar salat itu adalah ruku dan sujud, rukun yang besarnya. Kemudian kita perhatikan cara
berjamaah mana yang harus segera dilakukan, mana yang dilarang tidak boleh dilakukan, dan mana yang menimbulkan makruh dilakukan, dan yang makruh itu apabila terus menerus 2 kali rukun berturut-turut kita lakukan, apakah bisa membatalkan berjamaah kita, apakah tidak. Yang pertama yang harus kita segera lakukan itu yaitu dikala imam sudah takbiratul ihram. Begitu imam mentalafuzkan Allahu Akbar, maka di situ si imam itu enggak buru-buru Allahu Akbar, tidak buru-buru karena takut satu muqaranah menyatukan niat dengan takbiratul ihram, karena niat itu adalah dalam hati kita menyatukan niat dengan takbiratul ihram yang disebut dengan muqaranah. Nah itu yang susahnya itu, maka agak sedikit dipanjangkan Allahu Akbar. Satu, si imam menyatukan niat dengan takbiratul ihram. Yang kedua, menjaga si makmum belum segera berniat dalam hatinya. Maka dalam niat atau dalam mentalafuzkan niat, tapi bukan termasuk niat talafuz itu, cuma mengetuk hati supaya cepat berniat gitu. Si makmum buru-buru berniat, tapi belum begitu si imam belum selesai mengucapkan rohnya lafaz akbar, haram hukumnya si makmum Allahu Akbar takbiratul ihram, enggak boleh. Perhatikan, Allahu Akbar, tahan dulu si makmum, jangan sebelum selesai rohnya lafaz akbarnya si imam, si makmum tidak boleh takbiratul ihram. Begitu rohnya lafaz akbar selesai, bar Allahu Akbar. Kemudian di situ si imam dan si makmum juga sama-sama bareng membaca doaul iftitah, Allahu Akbar kabira dan seterusnya, atau Allahumma ba'id baini, silahkan mana yang bisa, atau digabung lebih bagus. Kemudian apabila si imam sudah membaca basmalah, awas, apabila si imam sudah membaca basmalah di suratul Fatihah, maka ditutup oleh Allah fadilah takbiratul ihram. Bagi orang yang ketinggalan bareng mengikuti takbiratul ihramnya si makmum, keburu si imam membacakan basmalah di suratul Fatihah, maka si makmum tidak kebagian fadilah takbiratul ihram. Tadi yang segera dan tidak boleh buru-buru sebelum imam beres mentalafuzkan takbiratul ihram rohnya lafaz akbar. Kalau sesudah itu keburu si imam membaca basmalah, maka ditutup fadilah takbiratul ihram. Kemudian setelah itu baca biasa Fatihah. Si imam membaca Fatihah, saya baca semuanya. Si makmum wajib mendengarkan bacaan si imam membaca Fatihah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah itu argumentasinya atau dalilnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila si imam dibacakan Al-Qur'an, di situ suratul Fatihah, fastami'u, dengarkan, wa ansitu, dan perhatikan, la'allakum turhamun, supaya kalian dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian si imam setelah selesai membaca suratul Fatihah, maka dipersilakan untuk si makmum membaca suratul Fatihah. Si imam diam sebentar menunggu si makmum selesai membaca suratul Fatihah. Apabila belum selesai suratul Fatihah dibaca oleh si makmum, tetapi si imam membaca surah yang lain, maka si makmum lanjut membaca suratul Fatihah sampai selesai. Setelah itu dengarkan bacaan si imam. Kemudian si imam apabila sudah ruku, si makmum tidak boleh ruku sebelum imamnya ruku yang sempurna. Nah, di sini nih, nah udah mulai kelihatan tidak mengikuti sholatnya si imam. Kadang-kadang si imam belum selesai, belum tumaninah Allahu Akbar, si makmum sudah gerak. Nah, termasuknya itu, jadi tidak boleh mendahului, tidak boleh terlalu membelakangi jauh atau bareng. Termasuknya bareng. Kalau imam belum tumakninah di ruku, kemudian si makmum sudah ruku, itu termasuk bareng dengan imam. Contoh, Allahu Akbar, makmum sudah gerak ini. Awas, perhatikan, jangan buru-buru. Ngapain buru-buru? Walaupun buru-buru tidak akan selesai. Hanya selesainya berjamaah dengan tergantung si imam. Kan innama ju'ilal imamu liyutamma, kan gitu kan. Supaya dijadikan imam itu supaya diikutin. Begitu beres, maka apakah gerakan, apakah bacaan? Gerakan sebetulnya. Bukan bacaan Allahu Akbar, bukan. Cuma utamanya antara gerakan dan ucapan Allahu Akbar itu bareng oleh si imam itu. Allahu Akbar, diam, udah sempurna, udah tidak goyang lagi si imamnya itu. Baru Allahu Akbar. Silakan. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Sempurna. Tidak goyang lagi. Si tangan si imam bisa begini, silakan, bisa ke bawah, dikebawahin tangannya. Yang penting tidak gerak. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian si makmum dalam hati Sami Allahu liman hamid. Rabbana walakal hamd, kata si makmum itu. Jadi sudah benar-benar berdirinya si imam, baru si makmum Sami Allahu liman hamidah. Kemudian bereskan di satu dan kedua, terutama begitu berdiri lagi, melanjutkan rakaat yang kedua. Kemudian sujud. Nah, masih sama, hampir lebih daripada 50% saya perhatikan. Kadang-kadang saya di depan, kadang-kadang di belakang. Jadi begitu si imam mau sujud, jangan dulu sujud si makmum sebelum beres sujudnya si imam. Kan dalam hadis seperti itu. Begitu imam Allahu Akbar, baik kelihatan gerakan si imam atau tidak, karena kalau berbarengan mentalafuzkan Allahu Akbar yang disebut dengan takbir intikal dengan gerakan untuk melanjutkan rukun yang selanjutnya, begitu beres roknya lapan akbar, baru si makmum Allahu Akbar. Coba nikmat ibadah itu. Kalau benar-benar kita mempraktekannya cara berjamaah saja. Ulangi lagi. Allahu Akbar. Sebelum beres si imam belum sempurna sujudnya, jangan dulu gerak si makmum itu.
Fala tasjudu dalam hadisnya hatta yasjuda. Nah, kan? Jangan buru-buru sujud si makmum sampai beres sujudnya si imam. Allahu akbar, baru Allahu akbar, gerak. Kemudian mau duduk antara dua kali sujud, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu mengikuti namanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini diam aja, diam. Beres rakaat yang pertama. Nah, kalau di berdiri, nah itu hampir benar semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, semua seperti itu. Jadi sholat berjamaah itu harus seperti itu. Bagaimana kalau dua kali, apalagi berturut-turut? Sah sholatnya? Tidak sah sholatnya. Tetapi berjamaahnya kalau lebih daripada dua kali rukun kita lakukan seperti tadi bareng dengan imam, batal berjamaahnya. Tidak kebagian 27 darajat. Secara hakikatnya sama seperti sholat sendiri. Sama seperti sholat sendiri menfarid. Ya, paham ya? Harus seperti itu, awas. Ingat. Resapi. Oh, berarti salah seperti itu. Maka pantas dengan sholat itu tanha anil fasai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Kemudian banyak filsafat-filsafat yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Saya tidak akan bahas. Sudah beberapa kali itu disampaikan antara imam dan makmum bisa dipraktekkan di bernegara di mulkiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Beres dengan adanya sholat pantas. Kalau seseorang beres sholatnya, beres seluruh amalnya. Tidak beres sholatnya, berarti dan tidak akhirat juga, tidak beres seluruh amalnya. Sholat yang dilihat itu. Awas. Jadi kita perhatikan bagaimana mempraktekkan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana cara sholat menfarid dan sholat berjamaah seperti apa yang dilakukan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama raaitumuni usolli. Lanjutkan. Masih sholat sunat rawatib belum selesai kemarin. Yang muakkad sudah selesai. Sekarang yang goir muakkad yang disebut dengan sholat sunat hayat. Di antaranya adalah sholat qobliyah maghrib. Apakah Rasulullah mencontohkannya? Apakah tidak? Wa an Abdillahil Muzani, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Al-Muzani, anin Nabi, dari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Kangjeng Nabi, "Shollu, salatlah kalian qabla salatil maghribi, sebelum salat maghrib." Qala fi salisa, Kangjeng Nabi bersabda yang ketiga kalinya, berarti 3 kali. Shollu qabla salatil maghribi, shollu qabla salatil maghribi, shollu qabla salatil maghribi, 3 kali. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Liman syaa, bagi yang mau. Tanya Rasulullah. Liman syaa, bagi yang mau melaksanakan salat sebelum maghrib, silahkan salat sunat qoblal maghrib. Liman syaa, tidak dikuat berarti tidak kuat, ini hayat. Hadis yang kedua,
An Ibnu Abbasin, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada Ibnu dan Abbas Sayyidina Abdullah, qala Ibnu Abbas, kunna nusolli, kami salat rakaataini, 2 rakaat ba'da ghurubis syamsi, sesudah ghurubus syams, wa kana, dari maghrib berarti, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarona, Rasulullah melihat kami, falam ya'muruna walam yanhana, Rasulullah tidak memerintahkan, tidak melarang. Berarti ini termasuk hadis takriri. Jadi hadis itu ada 3, yang taraktu fikum amro ini ma intamasaktum bihima lan tadilu abada, apabila kami sudah meninggalkan 2 perkara, apabila kalian memegang teguh terhadap 2 perkara itu tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, hadis terbagi 3. Satu hadis qauli. Hadis qauli itu hadis yang langsung diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis fi'li tidak diucapkan tetapi dengan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dicatat oleh para sahabat. Tidak mengucapkan tapi dilakukan oleh Rasulullah, hadis fi'li. Tidak mengucapkan dan tidak melakukan, yang disebut dengan membiarkan Rasulullah, membiarkannya jadi syariat. Hadis takriri seperti ini, Rasulullah melihat Sayyidina Ibnu Ibnu Abbas melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Ketahuan oleh Rasulullah, Rasulullah tidak melarang dan tidak memerintahkan. Hadis takriri namanya. Silakan. Jadi maka dia hadis yang pertama, liman sya'a, bagi orang yang mau melaksanakan sholat sunat qoblal maghrib silahkan. Yang berarti kalau tidak mau tidak apa-apa. Hadis yang ketiga, An Anas bin Malik, hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Anas, kanal muadzinu idza azana qoma nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah dikumandangkan azan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabtadiruna suwariya, maka para sahabat itu menghadap tiang. Ada tiang nih. Hatta yahruja Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah keluar dari rumahnya. Wahum, sedangkan para sahabat kadzalika yusalluna rakaataini qoblal maghrib. Mereka para sahabat lagi melaksanakan salat 2 rakaat. Walam yakun bainal adzani wal iqamah syai'un, tidak ada di antara azan dan iqamah apa-apa. Padahal katakan Rasulullah, antara azan dan iqamat di maghrib itu adalah tidak ada apa-apa, tapi tidak dilakukan oleh para sahabat, tetapi dibiarkan oleh Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa boleh dilaksanakannya. Nah, banyak contoh-contoh hadis takriri, seperti para sahabat menyembelih seekor dog, kemudian dipasak dimakan oleh para sahabat. Dog itu semisil biawak, tapi bukan biawak, semisil biawak, disembeli kemudian dipasak kemudian dimakan. Rasulullah tahu bahwa sahabat melakukan seperti itu, dibiarkan oleh Rasulullah. Walam ya'muruna walam yanhana, hadis takriri. Jadi walaupun tidak ada hadis yang memerintahkan harus melaksanakan sholat sunat qoblal maghrib, karena Rasulullah membiarkannya, boleh jadi syariat bagi umatnya. Berbeda dengan membiarkannya para ulama. Ulama itu orang yang banyak ilmunya, yang meneruskan baginda Rasulullah SAW, syariat Rasulullah SAW. Para ulama membiarkan, tidak jadi syariat ulama. Jadi yang jadi syariat cuma satu-satunya, Rasulullah SAW. Tidak jadi syariat. Contoh, di suatu tempat ada tempat maksiat, kemudian lewat orang yang punya ilmu,
Banyak perempuan nakal contohnya. Dibiarkan oleh orang yang berilmu itu, tidak jadi syariat. Wah, ulama juga atau kiai juga, ustadz juga membiarkan tuh. Nah, tidak jadi syariat, tidak. Cuma ulama yang lewat ke situ kalau tidak marah dalam hatinya, dosa ulamanya. Ya, dosa. Kan barang siapa man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Ubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani, tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Jangan begitu dek, Taurat kemana baik. Ini malah seneng malahnya lihatnya orang. Coba pada Isa lewat ke situ, sudah tahu, pada tahu mungkin semua kalau yang kerja di kawasan. Malah senang dilihat, tidak marah hatinya, tidak marah, tidak dirubah dengan lisan. Fa ilam yastati, karena tidak mampu, fabi kolbi, dengan hati marahnya. Kalau tidak ada dengan hati sama sekali hilang imannya. Kenapa? Sebab adaful iman, yang paling lemah iman itu adalah marah dengan hati. Di mana seseorang melihat pemungkaran hatinya marah, nah itu paling kecil, paling lemah iman. Sama sekali tidak, malah senang. Nauzubillah, summa nauzubillah, imannya itu rusak. Buru-buru istighfar, buru-buru baca kalimah thayyibah. Lanjut, hadis yang keempat. An Mursad bin Abdillah, hadis yang diriwayatkan oleh Mursad bin Abdillah Al-Yazani. Qala Mursad, ataitu Uqbata, kami datang kepada Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani. Fakultu, kata Mursad, ala ujibuka, apakah tidak mengagetkan kepada kamu, kami kaget terhadap kamu, min Abi Tamimin, dari Abi Tamim, yarka'u, salat itu Abi Tamim rakaat ini 2 rakaat qabla salatil maghribi, sebelum salat maghrib. Kata Mursad datang ke Uqbah, "Bah, saya kaget dengan Abi Tamim, dia melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib." Faqala Uqbah, "Inna kunna naf'alu ala ahdi Rasulullah SAW." Kami melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib di zaman Rasulullah SAW. Berarti ini hadis athar. Jadi hadis itu ada hadis dari Rasulullah, ada hadis yang Rasulullah tidak mengatakannya, tidak menyampaikannya, kemudian Rasulullah sudah tidak ada, atau masih ada juga, masih Rasulullah hidup, diriwayatkan oleh para sahabat, menyampaikan para sahabat, asar disebutnya, hadis asar. Nah, ini Rasulullah sudah wafat, kemudian disampaikan oleh para sahabat. Nah, kami juga melakukan seperti Abi Tamim, melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum maghrib di zaman Rasulullah. Kata Mursad, kultu fama yamna'uka al'an, kenapa kalian antum, kata bahasa kita, kenapa antum sekarang tidak? Dulu di zaman Rasulullah kamu rajin melaksanakan sholat sunat qoblal maghrib, sekarang tidak, kenapa? Fama yamna'uka, apa yang mencegah sampai kamu tidak bisa melakukannya? Di zaman Rasulullah kamu rajin melaksanakan sholat sunat qoblal maghrib, sekarang tidak, apa yang menghadangmu? Fama yamna'uka al'an, sekarang apa yang bisa jadi kamu tidak melakukannya? Qala asyughlu, kesibukan, sibuk, gitu. Jadi karena sibuk, mungkin saja dengan perjuangan Islam, atau mungkin saja dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, keluarga umpamanya, tidak disebutkan di situ. Kalau para sahabat sibuknya itu adalah dalam memperjuangkan Islam, tapi ada yang jurusan perekonomian, ya tentang ekonomi, sehingga agak sedikit yang tidak mu'akad itu agak sedikit diabaikan. Contoh seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Uqbah. Nah, jadi di zaman Rasulullah dia rajin melaksanakan sholat sunat qoblal maghrib, tetapi begitu Rasulullah sudah wafat,
dia tidak melakukan. Apa alasannya? Asyuglu. Asyuglu itu istigol. Istigol itu adalah ya sibuk. Karena sibuk akhirnya tidak kebagian salat sunat qabla maghrib. Satu lagi yang sering kita pertanyakan, apakah salat sunat rawatib dengan salat sunat tahiyatul masjid apa yang harus didahulukan? Apakah salat sunat tahiyatul masjid karena langsung ke masjid, kemudian salat sunat tahiyatul masjid, apakah salat sunat rawatib? Al masyru'u fi misli hadza, yang dilakukan fi misli hadza seperti kasus seperti ini. Nah, fi misli hadza itu seperti yang sering dipertanyakan oleh jamaah, apakah sholat tahiyatul masjid, apakah sholat sunat rawatib? Ayyusholiyar rotiba, maka harus sholatlah seseorang ar-rotiba, sholat sunat rawatib. Wa takfi anit tahiyati, maka cukuplah dengan melakukan sholat sunat rawatib, tidak melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Kama lau dakhala al masjidah, seperti seseorang apabila dakhala masuk al masjidah ke masjid, wal faridota, dan sholat fardu, tuqamu fa'in, sholat fardu dilaksanakan, fa innahu yadkhulu ma'al imami, maka begitu masjid harus mengikuti imam. Wa takfihil faridatu, maka cukuplah dengan sholat fardu an tahiyatul masjid, meninggalkan sholat tahiyatul masjid. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis sholatu fala sholata, apabila sudah didirikan sholat fala sholata, maka tidak usah sholat tahiyatul masjid. Nah, begitu juga antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat rawatib qobliyah, langsung saja sholat sunat qobliyah. Maka sholat sunat tahiyatul masjid kebawa dengan sholat sunat rawatib. Dalam hadis yang lain, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Nah, yang dianjurkannya itu adalah fala yajlis, tidak boleh duduk. Tetapi kalau duduk dia tidak kebagian apa-apa. Sering jamaah karena sudah sholat sunat di rumah, umpamanya ada yang melakukan karena utamanya sholat sunat itu adalah di rumah. Banyak sholat jamaah yang sudah melakukan sholat sunat rawatib di rumah, terutama qobliyah. Begitu masuk masjid, perasaannya sudah beres melaksanakan sholat sunat, langsung duduk. Dia mah tidak kebagian sholat sunat tahiyatul masjid, tidak kebagian. Maka umpamanya sedikit lagi sambil menunggu, umpamanya langsung duduk, tidak kebagian. Fala yajlis, tidak boleh duduk, berdiri saja. Tidak termasuk tidak sopan, tidak. Justru penghormatannya seperti itu, maka kebagian pahala tahiyatul masjid. Jangan duduk. Apalagi masih ada waktu, silahkan tahiyatul masjid. Tetapi kalau jamaah belum melaksanakan sholat sunat rawatib di rumah, kemudian begitu masuk masjid tinggal 2 menit lagi umpamanya, tidak usah melakukan sholat sunat tahiyatul masjid, langsung sholat sunat qobliyah, maka pahalanya kebagian. Dalam usul fikih, idza tama'a amroni walam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahdumal akhar. Orang berilmu itu seperti itu. Dibandingkannya dengan orang yang bodoh tidak berilmu itu, orang yang bodoh berarti tidak berilmu. Jadi jauh berbeda, tidak sama. Apabila kumpul 2 perkara, kemudian 2 perkara itu walam yakhtalif maksuduhuma, tidak ada perbedaan maksudnya, tujuannya, dakhala ahdumal akhar, maka dimasukin salah satunya ke yang lainnya. Contoh yang lain itu disunat, diwajib, punya qada, jangan mendahulukan yang sunatnya. Contoh, kita punya qada Ramadan, punya di saum, karena sudah biasa melakukan sholat saum sunat Senin Kemis, kita niat saum sunat, tidak boleh kalau masih punya yang
kita dikodoin, kodok dulu. Cuma pelaksanaannya silahkan di hari Senin atau hari Selasa, maka pahala saum sunatnya ke bawah. Contoh lagi di hadas besar dan hadas kecil. Junub umpamanya kita melakukan mandi besar, kemudian tidak usah melakukan wudhu lagi kalau awas ada kalaunya, kalau tidak ada yang membatalkan wudhu. Contohnya memegang zakar, kemaluan, yang depan atau yang bawah, selain atau tidak kentut, silakan. Maka dari awal bersihin dulu, baru berniat, bersihin dulu semua. Kalau wudhu dulu mangga silakan, dianjurkan sunatnya. Kemudian setelah itu baru niat mandi besar. Nah setelah niat mandi besar tidak ada yang membatalkan wudhu, tidak usah wudhu lagi. Idza tama amroni walam yahtalib maqsuduhuma dakhala ahaduhuma lil akhar. Itu dalam usul fikihnya. Jadi sama seperti tadi, salat sunat rawatib dan salat dalam masjid tidak usah salat dalam masjid kalau tidak keburu waktunya. Kalau masih panjang silahkan. Wali anal maksuda tadi al-Bukhari Muslim fi sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Wali anal maksuda yang karena yang dimaksud alla yajlisal muslimu fil masjidi hatta yusolli. Tidak, yang dimaksud itu adalah tidak boleh duduk seorang muslim di masjid sampai dia melaksanakan sholat matayasaro minas sholawati, sehingga dia melaksanakan sholat yang ringan. Faida wajaba mayakum maqamat tahiyati. Itu juga kalau menemukan waktu tahiyatul masjid. Kafazalika kal faridoti, cukuplah dengan salat sunat fardu kalau tidak ada waktunya. Wa sholatir ratibi, dan salat sunat rawatib, wa salat khusufi wa nahwi dzalika. Jadi kalau tidak ada waktunya tidak usah melakukan salat tahiyatul masjid, cukup dengan berdiri atau cukup dengan qobliyah atau cukup dengan salat fardu, apalagi dengan langsung iqamah si muadzinnya, si bilalnya. Begitu iqamah langsung salat fardu, maka kebagian salat sunat tahiyatul masjid. Kemudian waktunya ya sudah habis, pertanyaan dulu. Nanti bagaimanakah salat jamaah dan qashar ini bagi orang yang bepergian? Apakah dengan waktu, apa dengan tempat, kemudian dan bagaimana cara-cara atau jaraknya musafir boleh dijama, orang yang bepergian boleh dijama dan diqashar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya ya, untuk posisi duduk tasyahud jika seseorang masbuk berjamaah maghrib, masbuk datang di rakaat ketiga, bagaimana posisi duduk tasyahudnya? Bagi masbuk, lagi terganggu pita suara nih, masuk angin. Bagi masbuk yang posisi imam dan makmum pas rakaat terakhir, posisi duduknya si masbuk itu seperti tasyahud awal, rakaat pertama. Jadi bukan tasyahud akhir, tasyahud awal. Bagaimana tasyahud awal? Bukan dilipat kemudian duduk. Udah paham kali ya? Udah paham. Jadi posisinya seperti tasyahud awal. Nggak usah. Bagaimana kalau tidak apa-apa juga, tidak membatalkan, tidak. Yang penting harus mengikuti. Kalau kadang mengikuti imam, ya harus seperti tasyahud akhir imam. Tapi dalam yang lain Imam Syafi'i seperti tasyahud awal. Di situ ikhtilaf juga. Kalau kita memakai yang mana silakan. Yang penting tidak membatalkan. Yang penting yang ikuti bagaimana. Kalau imam lagi sujud, kalau imam lagi tasyahud akhir, ikuti tasyahud akhir. Intinya mengikuti imamnya itu. Kebagian nggak berjamaah, kebagian.
bagian berjamaahnya. Jadi silakan mau seperti apa yang dilakukan oleh imam tasyahud akhir silakan, mau tasyahud awal silakan, tinggal pilih-pilih. Kita memakai kaul yang mana silakan, dua-duanya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya. Pertanyaannya satu, apakah hukumnya seorang yang fasih baca Qur'annya bermakmum kepada orang imam yang bacaan Qur'annya tidak tartil dan atau tidak fasih? Tidak sah. Jadi salah satu sahnya berjamaah itu adalah apabila maka si imam itu harus aqra'ukum atau afsahukum, orang yang paling fasih di antara kalian. Jadi memakai fi'il tabdil yang lebih gitu. Jadi apabila si makmum lebih fasih dibanding imam, tidak sah berjamaahnya si yang fasih itu. Wah. Orang yang fasih membaca Al-Quran bermakmum kepada imam yang tidak fasih atau kurang fasih, tidak sah. Terutama yang lahan itu kesalahan. Dalam ilmu tajwid itu ada al-lahnu, kesalahan. Kesalahan itu ada dua. Ada kesalahan besar disebut lahan jali, ada kesalahan kecil disebut lahan khafi. Lahan jali itu adalah yang dengan dibacanya itu tagoyar maknahu, berubah maknanya. Nah, lahan jali. Jangankan orang yang masyhur membaca Al-Quran, orang awam juga, bahkan dia juga kalau disuruh baca itu belepotan, bisa menyalahkan, wah itu salah bacanya nih, padahal dia belum tentu benar dia juga. Nah, jangankan orang yang masyhur benar-benar benar baca Al-Qurannya, orang yang awam juga menyalahkan bahwa itu bacaan salah. Itu lahan jali, ketahuan oleh orang lain gitu. Semestinya dipanjangin malah dipendekin, atau sebaliknya yang dipendekin malah dipanjangin. Nah, kemudian a dengan a ketukar. Nah, itu ada tagoyar bil makna, merubah makna, lahan jali. Kalau lahan khafi, nah mendingan. Lahan khafi itu kesalahan yang tidak merubah makna. Contohnya di dalam Al-Quran itu, dalam ilmu tajwid itu didominan oleh mad dan al-gunah. Nah, digunah ini dengung, semestinya didengungkan, ini tidak didengungkan. Tidak didengungkan. Berubah makna gak? Tidak. Tapi tetap aja lahan salah disebutnya. Kalau kesalahannya kesalahan khafi, sah berjamaahnya bagi orang yang fasih. Jadi bagaimana? Jadi salah satu syaratnya itu tidak boleh si makmum lebih fasih dibanding imam. Kemudian bagaimana kalau dua-duanya antara si imam dan makmum tidak fasih semuanya? Sah itu mah. Jadi tidak boleh si makmum berjamaah terhadap imam yang kurang fasih. Kalau makmumnya ada yang fasih. Kalau makmumnya pelok, cadel, imamnya pecadel, makmumnya tidak boleh. Jadi kalau dua-duanya si imamnya pelok, si makmumnya pelok, sah itu mah berjamaahnya. Jadi kata MZ mah disebut kampung pelok semua. Kalau semua pelok gitunya. Nah, jadi kalau imamnya cadel mah jangan, cari dulu yang lain. Nah, itu kehebatan orang yang akor hukum itu, orang fasih itu, satu dia diperbolehkan jadi imam, dua orang yang mahir membaca Al-Quran boleh diiringi